Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk membahas mata kuliah metode penelitian. Dan saya sudah meng-share buku yang saya dapat berbahasa Arab. Ada sebenarnya buku yang berbahasa Indonesia dari perpustakaan UIN Jogja. Kalau nanti ada yang bisa dapatkannya lebih bagus. Mata pelajarannya sama. Metode penelitian tafsir yang siapa yang nulis saya lupa. Tapi itu dosen dari Pasca UIN Jogja. Di repositorinya ya. Dan buku itu nampaknya kalau mau masuk harus pakai login, nggak seperti UIN Medan yang bisa saja masuk tanpa harus menjadi peserta perpustakaan itu. Saya belum mendetailkan apakah memang bisa login tanpa harus menjadi peserta aktif di mahasiswa sana. Jadi ini menjadi perbandingan lah di samping buku yang kita berikan ini yang berbahasa Arab. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, uswatun kita, teladan kita, yang diturunkan kepadanya kitab suci Al-Quran sebagai pedoman, panduan bagi kita umat Islam. Ya, kita sudah bertemu di semester lalu, semester 2, dalam mata pelajaran epistemologi Al-Quran. Dan hari ini ketemu di semester 3, dalam mata pelajaran Manahijul Mufassirin. Jadi saya rasa semua sudah kenal satu dengan yang lain. Ya, untuk pembahasan kita di semester ini, buku itu sudah ada yang berbahasa Arab dan yang berbahasa Indonesianya pun nggak jauh berbeda. Dan kalau dilihat mata pelajaran ini sebenarnya ini sudah pernah disajikan di S1 ya. Yang dari Jogja itu mungkin lebih ke depannya lebih menarik. Artinya tidak saja klasik seperti Manahijul Mufassirin yang ada bukunya yang saya sudah kirimkan. Anda bisa lihat itu mata pembahasannya. Saya mencoba tadi mencari daftar isinya dan saya tidak menemukan itu, sehingga kurang lebih kita bisa melihat dari halaman-halaman yang ada. Bahwa Manahijul Mufassirin ini pertama kali adalah metode penafsiran. Jadi metodenya bisa diartikan, metode ini bisa dipahami dalam buku saya sudah saya singgung juga, Ulumul Quran. Bisa diambil dari internet itu, Ulumul Quran, pengantar Ulumul Quran, Zainal Arifin di repositori UINSU. Kalau nggak salah saya menyampaikan di situ, metode itu terdiri yang pertama kali dari sumber. Nah, kalau sini ada ilmu tafsirnya, bab awal, nggak usah kita bahas lah. Atau mungkin dari ilmu tafsirnya ya, boleh juga lah. Jadi tafsir itu dari awalnya pada masa Rasul sedikit, kemudian pada masa sahabat, artinya tak kenal tak sayang lah ya. Bagaimana sahabat memahami Al-Quranul Karim. Kemudian
Ada yang takut memahami Al-Quran dari sahabat, ada yang berani memahami Al-Quran dari sahabat. Di halaman 25 bisa dilihat tafsir masing-masing. Saya nggak tahu ini bagaimana menggunakan Meet apa ini? Meet Google ini bisa menampilkan layarnya, tapi Anda sudah dapat. Pada bab kedua, kita menemukan ini dia sumber. Jadi metode itu ditinjau. Jadi metode itu bisa ditinjau dari sumber. Ya, jadi sumbernya itu ada 2 madrasah katanya. Pertama madrasah Bil Ma'sur, kita akan bahas ini nanti. Iya, Bil Ma'sur. Madrasah Tafsir Bil Asar, Al-Faslur Rabi. Sumber-sumber dari tafsir Bil Ma'surin dari mana? Tentu saja yang sebut tafsir Bil Ma'sur itu tafsir Quran bil Quran. Kemudian tafsir Quran bis Sunnah Al-Mutahharah. Kemudian tafsir Quran bi aqwalis sahabah wa tabi'in. Dan yang keempat tabi'in. Oke. Ini masih sumber kedua. Oh, enggak, belum. Masih ahamu manil tazama bil asar fi tafsiril Quran. Siapa yang menggunakan model ini? Ada Sofyan As-Sauri, ada Tabari, ada Ibnu Katsir, ada Jalaluddin Asyuyuti dan buku mereka lainnya, dan bagaimana mereka melakukan penafsiran dengan cara bil ma'sur itu. Apa yang bisa kita dapati nanti, walaupun bil ma'sur, tetap saja semuanya punya gaya masing-masing. Ya, ada dominan bil ma'sur ini ternyata dari tabi'in atau tabi'in. Ya. Nabi Muhammad SAW sendiri itu tak banyak menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi sahabat dan dari sahabat hampir semua tafsir itu terkadang putus di tabi'in. Tabi'in lah yang menafsirkan. Tabi'in yang menafsirkan ini apakah disebut dengan bil ma'sur? Kalau menurut pendefinisian dari bil ma'sur itu tabi'in, maka iya. Artinya dia bukan dari Al-Qur'an, bukan dari hadis, tapi dia bukan dari hadis yang marfu, tapi dia dari hadis yang terputus pada tabi'in. Tabi'inlah yang menafsirkan itu. Maka disebutkan qala Dhahak, qala siapa? Orang-orangnya Sya'bi, orang-orangnya kita mengenal itu, dan itu selalu disebutkan oleh Tabari, oleh Qurtubi, oleh Ibnu Katsir. Jadi ada sahabat-sahabat yang banyak yang tabi'in menafsirkan Al-Qur'an. Itu menjadi menarik juga itu. Menurut sementara ada tafsir yang menggunakan tafsir Quran bil Quran. Kemudian di sini ada Nas'atul Wadh' bit tafsir, jadi ada disebutkan tafsir Khazin. Ini disebut dengan tafsir maudhu karena menggunakan hadis-hadis palsu kata dia. Ini menarik. Kita nggak tahu sejauh mana bencinya dia dengan
Ibnu Khazin sehingga disebutkan bahwa ini tafsir maudhu'. Maudhu' bukan tafsir yang dijudulkan, tapi ini maudhu' dalam arti tafsir palsu karena hadisnya hadis maudhu'. Yang ketiga ada tafsir Israiliyat. Jadi artinya penulis buku ini mencoba memahami metode tafsir itu dengan cara pertama masih mengutip, tapi pertama bil ma'sur, ini hadis yang sahih lah ya. Yang kedua dengan hadis palsu. Yang ketiga dengan Israiliyat. Ini masih dalam kerangka bil ma'sur itu. Tentu saja 2 dan 3 ini menjadi catatan. Tapi Israiliyat ini banyak juga kita temukan di Ibnu Katsir. Iya. Adalah, kalaupun nggak banyak ya. Terkadang tafsir bil ma'sur itu sendiri seperti disebutkan bahwa di dalam, saya pernah baca Kholasah Ibnu Katsir, itu disebutkan bahwa Adam keluar dari surga itu karena godaan setan atau iblis yang berubah menjadi ular. Kata berubah menjadi ular itu sebenarnya bukan tafsir yang benar itu. Coba tafsir palsu yang boleh jadi dikenal dengan Israiliyat karena apa? Karena memang sumbernya itu dari Bible atau lebih tepatnya dari Perjanjian Lama, dari Taurat. Ya, ini tafsir Muqatil Ibnu Sulaiman disebutkan dengan hadis-hadisnya yang kadzab matruk tadi. Kemudian ada tafsir Al-Khazin, ini termasuk tafsir bil Israiliyat atau bil wada' tadi. Setelah itu kita pindah ke Al-Faslul Khamis, madrasah tafsir bil ra'yi. Madrasah tafsir bil ra'yi, mawarid tafsir bil ra'yi, ma yahtajul munafas. Iya. Tafsir bil ra'yi ini taudih ma'anil Qur'an bimuji wajhatin najar khassa la ta'tamid ala ghairil mu'taqad wal fikr allati yahmilul mufassir tamkin fi ulumi lugha wa syari' wa saqafa al-amah. Jadi wa huwa indal mufassirin alladzi lam yarid bi naqlun anir rasul wala an sahabatil kiram wala tabi'in. Jadi disebutkan dengan tafsir ra'yi ini semua pendapat yang tidak ditemukan sumbernya dari rasul, dari sahabat dan dari tabi'in disebut dengan tafsir birra'yi. Iya. Yaitu apa? Taudih ma'anil Quran, menjelaskan Al-Quranul Karim dengan menggunakan pemikiran allati yahmil mufassir o ma'utiya min tamkin, dengan pemikiran terkait dengan kemampuan dia fi ulumi lugha wa syari'ah wa thaqafah al-ammah, dari dalam bahasa syariah atau thaqafah ammah. Ya. Kemudian sumber-sumber tafsir birra'yi tadi sudah dijelaskan, kita berada di halaman 101. Kalau dilihat ini terkait dengan ya, jadi mawaridnya i'timadu alal aqli fi tafsirin nusus. Yang kedua yahkumun al aqal fi riwayat allati ja'at bi syai' min tafsir anil rasul. Jadi akal menetapkan bahwa pendapat rasul ini atau pendapat sahabat ini cocok atau tidak
dimasukkan. Ini juga menggunakan akal. La ya'tabiru nama ja'anit tabi'in hujjah. Dia tidak menggunakan pendapat dari tabi'in sebagai hujjah. Seperti tadi kita sebutkan dari Mujahid, dari Zahabi, itu menjadi bagi golongan ini itu tidak diangkat. Ya. Oh ya, terus habis itu apa lagi? Masih ada di bawahnya. Yad'una ra'ya sahaba fi ghairil ahkam. Nah, jadi pendapat para sahabat ini pendapat sahabat dan asbabun nuzul itu tahta imtihan tausik wa tarjih. Jadi nggak semuanya diambil bulat-bulat. Ada yang perlu saja diambil. Ini tafsir bi ra'i. Nah, dan tidak ada syarat dalam tafsir mereka. Seperti Ibnu Katsir, Tobari, dan Tobari. Itu banyak sekali sanadnya. Untuk menempatkan satu tafsir saja, itu hadis yang berulang-ulang banyak dengan sanad-sanad yang berbeda. Secara keilmuan itu cocok. Tetapi Al-Quran secara hudan linnas itu menjadi catatan lah. Karena apa? Terkesan pengulangan, walaupun mungkin bagi orang yang berilmu itu cocok. Tapi bagi orang yang membacanya, kok sampai diulangi 5 kali? Walaupun mungkin dari sanad yang berbeda. Nah, inilah dia tafsir bil ma'sur itu. Yang tafsir bil ro'i ini sudah dibuang itu. Gak usah pakai sanad lagi lah. Hadis 5 itu sudah dipotong, tinggal 1 saja. Anfulannya sudah dibuang gitu saja. Tinggal pendapat sahabat atau pendapat tabi'in yang berkata itu saja dimasukkan. Ya taqidu anna rasul lam yufasir Qur'an kullahu. Ya inilah dia. Jadi tafsir bil akal ini berpendapat bahwa Nabi memang nggak menafsirkan Al-Quran seluruhnya. Dan Nabi hanya menafsirkan sedikit saja. Nah, supaya kita menggunakan tafsir dengan akal ini. Dan tidak menggunakan tafsir bil ma'sur. Ya tentu saja ini pendapat ya. Ini pendapat supaya kita bisa memahami Al-Quran dengan baik. Iya. Jadi ada yang mendukung, ada yang menolak. Tetapi sebenarnya tafsir itu sendiri anjurannya dari Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Nah, tentu saja penulis yang lebih condong kepada tafsir bil ma'sur mendiskusikan tentang tafsir bil ra'yi ini. Ya. Ini dia afala yatadabbar. Dia tadabbaru ayat wal zakaru ulul albab. Jadi mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah, keterhambatan gerakan tafsir dan memahami Al-Quran ini karena memang terhambat oleh kalangan ulama itu sendiri. Ada ulama yang melarang menggunakan tafsir dengan akal. Ya. Ya, mangqala fil Qur'an bi ra'yi fa asab faqad akhta katanya. Barang siapa menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya benar, tetap saja salah. Tentu saja pendapat-pendapat ini menarik nanti untuk kita pelajari dan untuk kita tekuni. Ya. Penulis berkesimpulan yufassiru bisunnah as-sahihah al-i'timad ala aqwali sahaba al-i'timad ala mutlaqil lughah tafsir bil muqtada min ma'nil kalam wal muqtadab min wuqu'i syar' min quwwati syar' la yajuzu tafsir mu'tamidan ala ihdan nuqat qabla tasbit
minallati qablaha. Ya, ini sumber. Jadi sumber al-ulum allati yahtaju al-mufassir ini juga menjadi permasalahan. Kalau saya ditanya, Ustadz mendukung yang mana? Saya penganut mazhabnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Ini buku ditulis oleh kawan-kawan kita dari Arab Saudi ya. Arab Saudi itu berbeda dengan Mesir. Saya belajar di Mesir. Kawan-kawan kita di Mesir itu lebih terbuka daripada Arab Saudi. Arab Saudi Salafi otomatis dari pendapat ini jelas ini buku dari Arab Saudi atau man zahaba bimazhabihi atau pengikut dari Arab Saudi yang Salafi. Tapi nggak apa-apa, kita baca bukunya dan kita lihat bagaimana alasannya. Tentu saja nanti kalau ada kawan-kawan yang punya buku Manhajul Mufassirin dari Al-Azhar atau tadi yang dapat dari mana, dari Jogja, itu menjadi menarik juga. Kita baca semua alasan supaya kita tahu dan kita menyampaikannya lebih jelas sehingga perdebatan itu menjadi lebih mendalam dan kita pun bisa menghormati. Tentu saja ini ditulis dua ini menghormati. Walaupun penulis lebih cenderung kepada tafsir bil ma'kul, bil ma'sur, tapi tetap saja tafsir bil ma'kulnya atau bil ro'inya tetap dia sebutkan. Iya, tadwin tafsir wa ilmi tafsir. Jadi kapan penulisan tafsir dan ilmunya. Apa saja sih yang harus dimiliki oleh seseorang supaya dia berhak menjadi mufassir? Iya, jadi ada satu hal yang menarik di sini. Apa syarat-syarat menjadi mufassir itu? Pertama, at-tafasir al-lughawiyah wan nahwiyah, tafsirul bahril muhit li Ibnu Hayyan. Jadi tafsir dari segi bahasa dan nahu. Kemudian saya pernah menulis dan kita seminarkan di mana? Di Jakarta, bahwa untuk memahami Al-Quran tidak harus bisa bahasa Arab. Nah, sementara syarat menjadi mufassir itu harus bahasa Arab. Saya mengatakan tidak ada perbedaannya. Artinya Al-Quran sebagai hudan linnas itu bisa dipahami oleh mereka yang tidak pandai berbahasa Arab. Tapi bagi mereka yang ingin menulis tafsir dalam arti yang jelimet itu, bahasa Arab diperlukan. Jadi kita menjembatani. Maka di Indonesia metode pemahaman itu pun 3 lapis ya. Pertama, pemahaman awam, lapisan paling bawah. Kedua, tadabur, guru-guru, ustadz-ustadz, mubalik tadabur. Saya pun masih tadabur. Kemudian ulama tafsir baru namanya menafsirkan. Nah, jadi yang diperlukan bahasa Arab ini di level yang paling tinggi lah tafsir. Untuk tadabur ini boleh pandai bahasa Indonesia, nggak pandai bahasa Arab. Maka kita menemukan ustadz-ustadz di Sumatera Utara, di kota Medan, menyebutkan satu ayat dan dia mengkaitkannya dengan fenomena yang ada pada saat itu. Karena begitulah khutbah Jumat. Ayat dan dikaitkan dengan pesan-pesan moral yang terjadi pada masa itu. Dan Ustadz pandai itu. Sebenarnya dia sedang mengolah Al-Quran dengan pemahaman akal dia. Dengan pemahaman masyarakat yang mendengarnya. Dengan bahasa Indonesia, bahasa kaumnya. Jadi mereka melakukan itu. Ini metode ya. Ya. Di sini dibahas tentang bagaimana umat Islam meneliti, membaca, mengkaji. Tentu saja pada zaman Nabi semua bisa berbahasa Arab. Pada masa sahabat sudah mulai berkembang. Pada masa tabi'in sudah mulai bukan masyarakat yang tidak berbahasa Arab. Nah, maka gerakan terjemah pun dilakukan ya.
Ulama berbeda pendapat, boleh nggak Al-Quran diterjemahkan? Tapi sekarang pertanyaan itu sudah usang. Karena memang semua sepakat Al-Quran harus diterjemahkan agar bisa dipahami oleh seluruh umat manusia. Dan mereka yang memahami Al-Quran dengan bahasa terjemah itu tak bisa bahasa Arab. Tapi itu mereka lakukan dan terjadilah. Ya, ini Ibni Hayyan An-Nahwi. Jadi ada tafsir dari segi nahu. Ini kemudian kalau tadi dari sumbernya, ini dari segi ilmunya. Ya, tadi sumber ada 4, ada ada maksur, ada hadis maudhu, ada Israiliyat, dan ada akal. 4. Kemudian ada tafsir dari segi bahasa, ini dari dari segi keilmuannya, ada dari segi bahasa, nanti ada tafsir dari segi fikihnya, ada tafsir dari segi akidahnya. Nah, ini di buku ini disebutkan. Jadi metode itu artinya cara ya. Cara bagaimana umat Islam mengupas Al-Qur'anul Karim. Dan menariknya ada tafsir itu dari segi keilmuan ini menjadi menarik karena kemudian ada tafsir yang baru dikembangkan di Indonesia ini yang menjadi bagian dari metode cara peneliti yang baru, yaitu Quran Living. Ini di Timur Tengah nggak ada. Dan disinilah yang buat orang Indonesia bisa tamat S3 itu bukan karena dia menguliti tafsir yang secara teks sebagaimana terjadi di Arab sana dengan dirosah wa tahqiq biasanya. Jadi kalau di Arab sana pakar alumni S3 hadis atau alumni S3 wa tahqiq termasuk Pak Quraisy atau ada saudara kita Sulaiman, itu dia tahqiq, ada 600 hadis dia tahqiq untuk dapat S3. Di UIN sini mudah. Karena apa? Ada Quran Living, ada hadis living. Jadi bagaimana Al-Quran ini dikaji dengan sosiologi dan antropologi. Ini perkembangan metode penelitian tafsir di dunia Islam di Indonesia. Sehingga ada kawan-kawan tamat S3 hadis, dia cuman mengupas satu hadis dan dikaitkannya dengan pemahaman masyarakat di sekitar. Misalnya ada hadis ini nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha, aku melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Hadis ini terkait dengan bagaimana ziarah kubur ke makam para wali di Jawa sana. Dikaji, ini namanya hadis living. Atau bagaimana masyarakat berinteraksi dengan Al-Quran, maka ditemukanlah Mahat Tahfidz menjadi objek kajian dan Al-Quran itu dikaji dan dibahas. Ini metode terbaru yang membuat kawan-kawan kita di seluruh Indonesia ini cepat tamat dalam bidang tafsir ataupun hadis. Karena apa? Karena walaupun dia tak menguasai Quran yang berbahasa Arab dan tafsir ulama yang dominannya bahasa Arab, tapi tetap saja dia bisa tamat karena dia berinteraksi dengan sosial kemasyarakatan. Yang ini di mana di Arab jarang, hampir bisa dikatakan tidak. Tetap saja Arab dengan klasiknya, ya S3 itu ya harus tahqiq, harus mengkaji tafsir. Dan menariknya kita ada juga yang menjadi S3 itu dengan tafsir maudhu'inya, konsep kufur dalam Al-Quran. Nah itu bisa. Seperti saya juga konsep rahmat Allah dalam Al-Quran. Nah, saya menjadikan S3 saya itu. Nah, ini adalah bagian dari tafsir maudhu'i. Ya, kemudian selain bahasa, ada segi nahunya, kemudian kita dari segi ilmu fikih, ada ahkamil Quran lil Jassos, ada ahkamil Quran, ini Hanafi punya, Ibnul Arabi punya, Maliki, ada ahkamil Quran Al-Kaya Harasi Syafi'i, ada Zadul
Muyas Masir, Ibnul Jauzi, Hambali, ada Mujamma'ul Bayan, At-Tabrasi, Syi'i Imami, ada Fathul Qadir, Syaukani, Syi'i Zaidi. Bahwa sahabat kita penulis tafsir ini, penulis buku ini yang terkesan salafi itu tidak alergi dengan Syiah. Begitulah ulama. Saya membaca juga Ibnu Katsir yang salafi itu mengutip juga pendapat Syiah, walaupun dia berkata ini pendapat Syiah, saya tidak sependapat dengan pendapat ini, tapi tetap dia kutip. Berbeda dengan kita. Saya tadi pagi ngajar S3 tentang tafsir Misbah Pak Quraisy. Apa kata mahasiswa S3 ini? Saya pengagum tafsir Al-Misbah dan menjadikannya sebagai kutipan untuk berkhutbah dan berdakwah. Tapi ketika Pak Quraisy mengatakan jilbab tidak sesuai dengan keinginan saya pun akhirnya memusuhi, bahasa kasarnya boikot tafsir Al-Misbah itu. Sementara para ulama itu tidak begitu. Seperti di sini. Ya, walaupun saya berbeda dengan Syiah saya kutip. Ini dia, Mujamma'ul Bayan, At-Tabrisi dan Fathul Qadir, Asy-Syaukani. Ini dua-duanya adalah mazhab Syiah dan dia mendeskripsikan bagaimana fikih Syiah itu. Kalau kita dengar nama Syiah itu udah kayak najis lah gitu ya. Berdosa besar lah ya, padahal sebenarnya nggak ada masalah. Ya, sebagai ilmu pengetahuan mereka mengutipnya. Inilah dia ilmiah. Kita kaji, kemudian kita analisa. Ahkamul Quran Ibnu Arabi. Oke, kita lewati saja untuk bidang-bidang keilmuan yang tadi sudah. Ini tafsir akidah, jadi ada tafsir dari segi bahasa, tafsir dari segi fikih, tafsir dari segi pernah dipelajari, pernah ditulis oleh para alim ulama. Dan saya melihat Mu'tazilah dan tafsirnya. Apapun yang ditulis oleh 2-3 pengarang Mu'tazilah akan sama isi dan larinya. Sama seperti 3 ulama salafi, ada Ibnu Katsir, ada Tobari, ada Qurtubi. Lari-larinya, gaya-gayanya sama. Apa yang ditulis oleh para tafsir Asy'ariyah seperti Ar-Razi, isinya hampir sama. Atau ada tafsir kontemporer yang kita sebutkan seperti siapa? Allahumma shalli ala Muhammad. Quraisy Shihab, Sa'rawi, Sofwatut Tafasir, modelnya sama. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita juga menemukan ada orang yang fanatik dengan tafsirnya. Sehingga pernah suatu dikisahkan, orang Indonesia sudah mau tamat, tapi di dalam lemari dia ada tafsir Sofwatut Tafasir. Dan Arab Saudi pada waktu itu salafi minded lah ya. Orang S3 Indonesia ini dilaporkan. Ada juga kecemburuan orang salafi ini terhadap orang Indonesia yang mungkin sedikit agak cerdas tapi agak liar gitu. Apa yang terjadi, dilaporkan dan dia disidang, langsung dia disuruh pulang dari universitas itu hanya karena memiliki tafsir yang namanya Sofwatut Tafasir. Karena Sofwatut Tafasir ini agak lebih cenderung kepada tafsir birra'i.
sementara mereka fanatik dengan tafsir bil ma'surnya. Itu pernah terjadi. Tapi saya rasa kita tidak hadir untuk mengundestimatekan orang lah ya. Nggak suka ya sudah, tapi nggak harus ditutup. Ini dia. Kemudian ada tafsir kontemporer. Terakhir Al-Faslul Samin, tafsir Jauhari, tafsir Jilalul Quran Muntakhaf fi tafsiril Quran Lajnatul Ulama. Oke. Kalau lihat contohnya nampaknya masih habis. Inilah dia pembahasan kita tentang metode penelitian. Saya rasa ini klasik. Nanti saya berdua dengan siapa? Dengan Dr. Ahyar. Kami sepakat saya dapat saya dapat 8 pertemuan dengan ujiannya, dan Ustadz Ahyar dapat 8 pertemuan dengan ujiannya. Plus minus ya, seperti semester lalu saya berbeda pemahaman dalam penilaian dengan Dr. Arifin. Saya menggunakan nominal kecil supaya nanti menjadi tetap saja di 100%. Misalnya nilai itu di 40, karena 40 itu adalah misalnya di 40 karena 40 tambah 40 itu sama dengan 80. 80 itu adalah nilai akhirnya. Atau 45 saya kasih tambah 45 sama dengan 90 itu nilai akhirnya. Tapi rupanya Dr. Arifin memahami berbeda. Dia menggunakan nilai 90 atau 95. Jadi 45 yang saya buat dengan 90 yang dia buat itu sebenarnya hakikatnya sama. 45 saya dengan 90 dia itu hakikatnya sama. Karena 45 saya, 45 dia sama dengan 90 juga. Atau 90 saya, 90 dia, tetap saya 90 dibagi 2, 180 dibagi 2 sama dengan 90. Kalau penilaian Ustadz Arifin ditambahkan dan dibagi 2, kalau saya ditambahkan dan tak perlu dibagi 2. Jadi ketika saya dulu menulis 45, tinggal dia menulis berapa. Kalau dia nulis 40 berarti 85, udah itulah nilai akhir. Rupanya beliau menulis di nilai maksimal 80. Saya menulis 40. Kok jadinya kurang? Sebenarnya bukan kurang. Saya 40, kalau Pak Arifin 40 sama dengan 80. Nah, saya ini kalau begitu, kalau menurut penilaian Pak Arifin, saya tinggal dikalikan 2. 40 kali 2 sama dengan 80. 45 kali 2 sama dengan 90. Tinggal begitu saja. Jadi sebenarnya bukan saya yang memperkecil nilai, tapi sistem penilaian yang 2, dan itu diakui oleh sistem di penilaian oleh UINSU. Dan saya di kelas manapun selalu menggunakan metode itu. Saya rasa ini yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya tentu saja tinggal tugas lah ya. Siapa yang akan mengambil bagian mana. Jadi kita ada beberapa judul yang sudah disampaikan itu. Kalau dilihat saja halaman-halamannya. Pertama kali pertemuan tafsir bil ma'sur. Pertemuan berikutnya adalah tafsir, ini 2 saja. Tafsir sahabah dengan tafsir hadis maudhu dengan tafsir Israiliyat. Ini pertemuan kedua. Pertemuan ketiga tafsir birro'i. Pertemuan keempat tafsir dari segi bahasa. Ya. Dengan segala
unek-uneknya yang ada di sana. Kemudian tafsir fikih ini dibagi dua saja, fikih 1, fikih 2. Dan yang ketujuh, yang keenam tafsir akidah. Ini kita bagi dua juga, akidah 1, akidah 2. Udah habis lah itu pertemuan saya. Nah, selanjutnya pertemuan dengan Pak Ahyar, boleh dimasukkan tafsir kontemporer, tafsir Quran Living, yang itu ada di mana, di buku Jogja itu. Kontemporer masih ada di sini. Quran Living yang ada di sana. Oke, saya rasa bisa dipahami. Dibagikan saya tugasnya minggu depan, apa yang ditulis ya itu diterjemahkan, kemudian